Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama belajar kembali tentang sebuah adab-adab dalam Islam yang harus kita ketahui. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab masjid, ya, bab masjid. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab zikir. Ya. Sebenarnya kemarin masih ada sisa sedikit lagi bab adab masjid, tapi insya Allah nggak terlalu ini ya harus dibahas biar tuntas malam hari ini pembahasan zikir. Bab zikir, ya. Yang pertama, dianjurkannya kita untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dianjurkannya untuk memperbanyak zikir. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala az-zakiruna Allaha katsira waz-zakirat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sabaqal mufarridun, yaitu orang-orang yang dia menyendiri telah mendahului, ya, telah mendahului. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa mal mufariduna ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan mufaridun itu siapa wahai Rasulullah? Orang-orang yang lebih dahulu daripada kita ini siapa wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi menjawab, az-zakirunallaha katsira waz-zakirat, yaitu orang-orang yang dia banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi mufarid di sini adalah orang yang dia itu menyendiri, ya, fokus berzikir kepada Allah taala. Dia menjauh dari kebanyakan orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini begitu agung ya tentang orang-orang yang dia banyak
melakukan zikir untuk dirinya sendiri dalam keadaan sendiri, ya, dalam keadaan menyendiri. Kemudian warwa Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim juga masih meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada saat itu duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk mencari dalam sehari itu, ya, 1000 kebaikan, ya, 1000 kebaikan. Kemudian para sahabat pada saat itu fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Ya, salah seorang di antara yang duduk di sisi Rasulullah SAW, ya, ia bertanya kepada Nabi SAW, kaifa yaksibu ahaduna al-fahsana. Bagaimana wahai Nabi di antara kita ini bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam satu hari? Qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah. Dia bertasbih 100 kali dalam satu hari, maka dia akan dicatat 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu alfu khati'ah, atau dia akan dihapuskan 1000 kesalahannya. 1000 kesalahannya. Ya, Masya Allah, ya. Bertasbih berapa kali dalam sehari? 100 kali. Itu faidahnya. Ringan apa tidak? Bertasbih 100 kali. Berat. Bagi siapa? Bagi yang tidak membiasakan diri bertasbih. Bisa di pagi hari, bisa di sore hari, ya. Yang penting 100 kali. Dan alal aqal yang paling sedikit adalah 10 kali, ya. Paling sedikit itu 10 kali. Bertasbih subhanallah, ya. Wa bihamdi subhanallahil azim. Banyak, ya. Hadis-hadis berupa macam-macam tasbih. Ya. Di dalam zikir ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, "Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kamu dengan sepenuh hati. Di dalam surah Al-Muzammil. Keutamaan anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu dan menyendirilah, beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Wa tabattal di sini tabattul, ya, kalau dalam bahasa Arab artinya itu ngebujang, ya. Tabattul di sini artinya sebenarnya ngebujang. Ngebujang itu artinya apa? Biasanya dia menyendiri. Tapi di sini wa tabattal ilahi tabtila, maksudnya apa? Menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya, dengan sepenuh hatinya. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas, akhlis ilaihi ikhlasan. Beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ikhlas. Ya. Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ikhlas. Ya, jadi yang namanya tabattul di sini, ya, di dalam surah Al-Muzammil, yaitu menolak dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini, kemudian mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dalam beribadah yaitu ikhlas tadi, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam daurah kemarin, ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, beliau
memberikan gambaran yang sangat mudah. Bagaimana ikhlas itu? Ya, bagaimana ikhlas itu? Beliau menyebutkan ketika kamu beribadah, apa yang kamu lakukan? Yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, simpel ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya seperti itu. Berarti tidak ada yang lain ikut serta di dalam menjalankan perintah ibadah tersebut. Maksudnya apa? Orang lain di sini. Ada orang lain agar apa? Agar kita bisa dipuji. Berarti apa? Ada keikutsertaan di dalam peribadatan yang akan kita lakukan. Berarti dalam ibadah tadi menjalankan perintah Allah juga apa? Demi mendapatkan pujian orang lain. Berarti ini bukan ikhlas, ya. Sehingga ikhlas mudahnya kita pahami adalah kita menjalankan perintah Allah. Tidak ada yang lainnya. Kemudian di surat yang lain Allah SWT juga berfirman, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashyi wal ibkar." Ya. Sebutlah nama Rabbmu dan bertasbihlah pada saat petang maupun pagi hari. Ya. Juga wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebutlah nama Rabbmu dengan banyak. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Rabbmu dalam dirimu dengan penuh ketundukan dan rasa takut tanpa suara yang lantang. Ya, pada saat kapan? Bil ghudwi wal asal, pada saat pagi hari maupun petang hari. Wala takum minal ghafilin. Jangan sampai apa? Kamu itu lalai. Jangan sampai kamu itu lalai. Kemudian yang kedua di dalam pembahasan adab zikir yaitu hendaknya kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama, hunafa'a juga dalam mentaatinya, wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah apa? Agama yang lurus. Ikhlas ya, mukhlisin. Di sini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah kita harus mukhlis. Mukhlishina lahuddin, yaitu mukhlis, al-ikhlas ya. Ikhlas seperti tadi disampaikan, kita menjalankan perintah Allah ya, menjalankan perintah Allah karena Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada keikutsertaan yang lain agar dipuji karena atasan ya, karena tetangga, karena teman ya, karena istri. Enggak ya, tapi apa? Hanya lillahi ta'ala ya. Sehingga al-ikhlas adalah ayak sudah wajhallahi faqat, yaitu hanya Allah tujuannya saja ya. Dalam apa? Dalam ibadah, tidak ada yang lain. Ya. Syekh bin Baz menyebutkan al-mukhlis alladzi yaqsud bi'amalihi wajhallah. Orang yang ikhlas itu kata Syekh bin Baz adalah orang yang melakukan amalan hanya untuk mendapatkan keriduan Allah saja, bisolatihi dalam salatnya, bisaumihi dalam saumnya, bisedaqatihi dalam sedekahnya, bihajihi dalam hajinya. Bighairi dzalika minal ibadat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yaqsud wajhallah, yaqsud taqarrub ilallahi la li ghairi. Yang ia maksudkan hanya untuk memperoleh keriduan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya ya. La riya wala sum'ah. Tidak riya juga tidak sum'ah. Riya itu apa? Syirik kecil ya. Riya itu syirik kecil
ayyura annas, agar apa orang tuh melihat apa yang sedang kita lakukan, ya. Misalkan kita lagi jadi imam, ya, kita perbaguskan bacaan kita. Biar apa? Biar terdengar indah oleh orang lain sehingga kita mendapatkan pujian dari apa? Dari bacaan kita itu. Ya, dari bacaan kita itu. Nah, itu nanti akan timbul ria, ya. Akan timbul ria di situ. Kemudian lagi contohnya, ya, kita memperbagus sholat kita agar mendapatkan pujian. Kita ngaji, ya, kita ngaji, kemudian suara kita lantangkan, kita indah-indahkan agar apa? Didengar oleh orang lain. Ini namanya sum'ah, ya. Ini namanya sum'ah. Memang dalam membaca Al-Qur'an, ya, kita dianjurkan untuk apa? Memperindah bacaan kita. Zainul Qur'ana bi aswatikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, ya. Perindahlah apa? Suara kalian dalam membaca Al-Qur'an. Tapi indahnya membaca Al-Quran itu bukan dengan meliuk-liuknya suara. Tapi dengan apa? Dengan benarnya pelafalan, dengan benarnya hukumnya. Itu saja. Tepat di mana berhenti, tepat di mana memulai. Sehingga apa? Walaupun suara yang kita bacakan itu datar, akan sangat indah di telinga kita. Ya. Dan itulah pesan dari guru kami, ya, ketika kami duduk di majelis beliau, hafizahullah, beliau nasihatkan kepada para santrinya, ya, bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, ya, yaitu bacaan antum semua yang sesuai dengan tajwid, sesuai dengan kaidah, ya. Bukan seberapa banyak hafalan antum untuk saat ini, ya. Sehingga apa? Ketika antum ke masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah belajar alif bata, ya. Walaupun bacaannya datar, tapi semuanya tepat dilafalkan, maka akan terasa indah untuk kita dengarkan. Nah, jadi ikhlas adalah ayat sudah wajhallahi faqat fil ibadah, bahwa ikhlas itu mengharapkan keriduan Allah saja dalam beribadah, tidak ada yang lain. Rawan Nasai bi sanadin hasanan Abi Umamah Al-Bahili. Imam An-Nasai dengan sanad yang baik meriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita rajulan wa zayaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Bagaimana pendapat kamu, ya, jika ada seseorang yang dia berperang di jalan Allah, mengharapkan pahala, ya, tapi ia juga mengharapkan agar ia disebutkan, ya, disebut-sebut apa yang ia miliki. Ya, jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Coba, ya. Seseorang dia sudah niatkan untuk berperang di jalan Allah, ya. Contoh sekarang, ya, mohon maaf, di Palestina, ya, ada di antara mujahidin dia berperang niatnya lillahi ta'ala, ya. Tapi ternyata ketika dia berperang timbullah satu sifat apa tadi, agar ia disebut-sebut, ya, apa yang ia miliki, ya, untuk dirinya sendiri, ya. Bahwa saya ini hebat begini, ya. Maka kata Nabi SAW, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sampai-sampai Nabi fa'a'adah salah samarat. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Ya. Seseorang yang bertanya kepada Nabi bahwa ada orang yang berperang di jalan Allah, dia mengharapkan pahala dari berperang tersebut, tapi dia juga mengharapkan apa? Agar ia bisa disebut-sebut apa yang ia miliki, apa yang ia peroleh. Sampai Nabi menjawabnya, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Yaqul lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi mengatakannya la syai'a lahu sampai 3 kali. Tsumma qala innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Ya.
Kemudian Nabi melanjutkan, sesungguhnya Allah tidaklah menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut ikhlas ia lakukan dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang ikhlas dalam beramal soleh, dalam beribadah. Yang ketiga, disunahkannya atau dianjurkannya dalam keadaan suci ketika kita berzikir, ya. Dianjurkannya ketika kita berzikir dalam keadaan tohara atau suci. Disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya, dalam satu peperangan beliau telah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pulang dari peperangan Hunain. Kemudian Nabi mengutus Abu Amir, ya, untuk menahkodai pasukan ke Autos, ya. Dan pada saat itu juga ada sahabat Nabi yang lain yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Pada di akhir cerita, ya, pada saat itu Nabi didatangin oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya, didatangi oleh Abu Musa al-Ash'ari agar apa? Menyampaikan pesan dari Abu Amir, ya, menyampaikan pesan dari Abu Amir yang telah terbunuh, mati, ya, matinya karena apa? Kena panah di betisnya. Kemudian disampaikan waqala kullahu istaghfirli, kata Abu Musa al-Ash'ari bahwa Abu Amir menyampaikan kepadaku, ya, sampaikanlah kepada Nabi, istaghfirli, mintakan ampun untukku, ya. Kemudian Nabi fada'a bima'in fatawadda'a. Nah, setelah Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan pesan dari Abu Amir tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu, ya. Fatawadda'a tsumma rafa'a yadayhi. Setelah ambil air wudu, beliau mengangkat kedua tangannya ke langit. Faqala Allahumma ighfir li Ubayd Abi Amir. Ya Allah, berilah ampunan untuk hamba yang lemah Abu Amir. Wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Dan Abu Musa al-Ash'ari saat itu melihat ketiak putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini, ya, disunahkannya, dianjurkannya apa? Kita berwudu atau dalam keadaan suci ketika kita berzikir, kemudian untuk mengangkat doa bisa kelihatan ketiak kita, ya, ketiak kita, karena Nabi SAW sampai terlihat ketiaknya, ketiak putihnya. Summa qala Allahumma ij'alhu yaumal qiyamati fawqa katsirin min khalqika minan nas. Ya, Nabi melanjutkan lagi doa untuk Abu Amir. Ya Allah, jadikanlah ia pada hari kiamat di atas orang-orang, ya, pada saat itu, ya, di antara makhlukmu yang ada pada saat itu. Faqultu wali fastaghfir. Nah, Abu Musa al-Ash'ari juga minta kepada Nabi agar apa? Agar didoakan. Faqala Allahumma ighfir li Abdillah bin Qais dzanbahu wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya. Abu Musa al-Ash'ari pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Nah, dari hadis ini juga ada beberapa faedah. Tadi yang pertama, dianjurkannya untuk bersuci dulu ketika apa? Kita berzikir. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini hanya ingin mendoakan, sampai-sampai beliau berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dianjurkannya kita untuk apa? Meminta doa, diperbolehkan kita meminta doa kepada orang yang solih, ya, kepada orang yang solih. Kita tahu nih, ada orang yang solih di satu tempat, kita minta doa kepada beliau, minta tolong didoakan. Untuk siapa? Untuk kita, untuk anak kita. Ya, jadi diperbolehkannya kita meminta didoakan kepada orang yang solih. Selanjutnya masih terkait apa? Tadi dianjurkannya bersuci. Anil Muhajir bin Kunfud annahu sallama ala Rasulillahi wa huwa yatawadda.
dari Muhajir bin Kunfud yang menceritakan bahwa ia menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dan pada saat itu Nabi dalam keadaan tidak berwudu. Falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawab salam dari Muhajir tadi. Hatta yatawaddo'a faradda alaihi wa qala, sampai-sampai Nabi berwudu dulu ya, kemudian menjawab salamnya. Wa qala, ia menjawab, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa an nikaitu an adhkurullaha illa ala taharah. Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu kecuali aku kurang suka ya jika aku berzikir kepada Allah sedangkan aku tidak dalam keadaan taharah, bersuci. Ingat ya, ini dalam keadaan apa tadi? Menjawab salam. Hadis barusan dalam menjawab salam. Yang tadi dalam keadaan apa? Berdoa kepada Allah SWT untuk Abu Amir dan Abu Musa al-Ash'ari. Jadi sampai-sampai Nabi SAW menangguhkan jawaban salam terlebih dahulu, berwudu baru apa? Menjawab salamnya. Yang keempat, istihdar itu menghadirkan keagungan Allah dalam berzikir. Qala Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya. Itulah dzalika wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu timbul dari apa? Ketakwaan hati. Wa qala subhanahu, Allah SWT juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika ia disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, iman mereka akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka itu bertawakal. Jadi orang yang beriman ketika disebutkan kalimat Allah saja maka hatinya bergetar. Ia takut ya. Ittaqillah, dan kalimat itu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dia sudah takut ya. Takut apa? Melakukan sesuatu yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga seorang mukmin ketika ia dibacakan ayat Al-Qur'an, dia akan bertambah keimanannya. Nah, di ayat ini juga faidah bahwa keimanan itu naik dan turun. Seorang mukmin ketika ia dibacakan ayat Allah, keimanannya bertambah ya. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Kemudian dalam ayat yang lain, wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Ya, orang yang tawadhu. Siapa yang orang tawadhu itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang yang bila dibacakan kepada mereka zikir ya, kalimat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Wassabirina 'ala ma asabahum, dan orang-orang yang bersabar atas apa yang mereka timpa ya, mereka dapatkan musibah. Wal muqimis shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang menginfakkan harta atas harta rizki yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Hajj ayat 35, 34 dan 35. Jadi orang-orang yang tawadhu di dalam ayat ini adalah yang pertama, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang yang bersabar, kemudian yang ketiga orang yang menegakkan salat, dan yang keempat yaitu orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. 4 tanda seseorang itu dia seorang yang tawadhu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dianjurkannya menangis ketika apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan khalwat, menyendiri. Di dalam Sahihain ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata,
Ia bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi. Ada 7 naungan ya yang Allah naungi dalam naungannya yauma la dhilla illa dhillu, yang mana tidak ada naungannya lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Yang pertama, imamun adlun, imam yang adil ya. Imam yang adil. Imam yang adil di sini adalah orang yang apa? Yang ia berkuasa di dalam satu wilayah yang besar. Ya. Orang yang berkuasa di satu wilayah yang besar. Dan masuk juga di situ adalah orang yang mengatur satu perkara kaum muslimin. Ya, orang yang mengatur satu perkara kaum muslimin dan ia berbuat adil di situ. Ya. Jadi tidak hanya imam adil di sini tidak hanya presiden, bupati, wali kota, gubernur, tidak ya. Dalam lingkup kita mengatur urusan kaum muslimin, kita sebagai pemimpin dan kita bisa berbuat adil, maka insya Allah ta'ala masuk dalam hadis tersebut ya, yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, seorang remaja yang dia tumbuh dan hidup penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebutkan remaja? Karena seorang remaja itu seorang pemuda ya, dirinya lebih mudah goyah, lebih mudah untuk terjerat ke dalam apa? Kelalaian, kemaksiatan. Lebih mudah untuk mengikuti hawa nafsu ya. Sehingga apa? Karena gejolak dalam dirinya ini ya, dia mampu dia halau ya untuk tidak terjun dalam kemaksiatan, sehingga Allah berikan ganjaran berupa apa? Naungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda dia fokus beribadah kepada Allah agar terhindar dari kemaksiatan. Seorang pemuda dia fokus menuntut ilmu agar terhindar dari banyak kemaksiatan. Karena ibadah secara umum luas ya. Ya, secara umum luas. Jadi seorang pemuda yang dia berusaha menjaga dirinya dari fitnah, menjaga dirinya dari kemaksiatan, dia fokus beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dan amal-amal kebaikan lainnya, maka insya Allah ta'ala masuk dalam hadis ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang keempat, warajulani tahabbani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai, bertemu karena Allah, juga berpisah karena Allah ya. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bagaimana kita bisa mengetahui ya, kita ini cintanya berada di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah pepatah ya, disebutkan lupa lagi saya, astagfirullah. Intinya adalah sebaik-baik teman adalah man yadulluka 'alal khair. Khairul ashabi man yadulluka 'alal khair ya. Sebaik-baik teman adalah orang yang dapat menunjukkan kamu ke dalam kebaikan ya. Sebaik-baik teman adalah khairul ashabi man yadulluka 'ala khairin ya. Sebaik-baik teman adalah orang yang dapat menunjukkanmu pada kebaikan. Dan seorang teman juga mawaddatus sadiqi tazhar waqtad dhiqi, yaitu kecintaan seorang teman akan nampak pada waktu sempit ya, pada waktu susah. Kemudian selanjutnya, warajulun datu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin, yaitu seseorang yang dia diajak berzina oleh seorang wanita yang apa? Memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Kemudian ia menjawab, faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa akhfaha
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Dan seseorang yang dia bersedekah ya dan sampai-sampai tangan kirinya tangan kanan tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan seorang yang berzikir kepada Allah menyendiri kemudian air matanya terurai mengalir ya. Ini 7 orang ya yang mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungannya pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada poin warajulun da'atu imra'atun dzatu mansab wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Kemudian ia berkata inni akhafullah ya. Kemudian ia berkata, aku takut kepada Allah. Hati-hati ikhwah, fitnah wanita itu sangat kejam ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan fitnah syaitan itu lemah ya. Fitnah syaitan itu lemah. Inna kaida syaitana kana dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tapi wanita ya di dalam surah Yusuf ya disebutkan inna kaidakunna azim, bahwa tipu daya kalian itu ya para wanita begitu besar ya. Saking tipu daya sangat besar ya, di sini seseorang dia bisa diajak untuk apa? Berzina. Ketika seseorang itu punya ketakwaan, maka ia akan menjawab inni akhafullah. Ya, Nabi SAW sampai berkata bahwa ra'aitu naqisati aqlin wa dinin adhabal lilubbi. Tidak, aku melihat ya kalian itu wahai para wanita, akalnya kurang ya, agamanya juga kurang ya. Adhabal lilubbi rijal al-hazim bin ihdakunna ya, yang dapat menghilangkan akal lelaki yang perkasa ya karena sebab kalian ya. Jadi tipu daya wanita itu sangat besar ya, tapi tipu daya syaitan itu sangat lemah. Hati-hati ya dengan hati ya. Jangan sampai kita terjerat dengan fitnah wanita. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, silahkan kamu titipkan aku rumah mewah, banyak harta di situnya, tapi jangan engkau titipkan aku seorang wanita ya, meskipun wanita tersebut budak hitam ya, budak hitam, karena ia tidak halal bagiku ya. Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan seperti itu. Silakan kamu titipkan rumah kepadaku ya, di dalamnya ada banyak harta mewah ya, tapi jangan kau titipkan kepadaku seorang wanita yang halal ya, untuk menjaga wanita yang tidak halal bagiku meskipun ia budak yang sangat hitam ya. Sufyan Ats-Tsauri saking mengetahui akan besarnya fitnah wanita. Kemudian yang keenam, dianjurkannya berzikir pada Allah pada siang, pada pagi dan sore hari ya. Jadi sudah disebutkan ayatnya juga ya, wadkurisma rabbuka ya bil asyi wal ibkar. Sebutlah nama Rabbmu pada petang hari dan pada pagi hari. Di sini disebutkan sayyidul istighfar ya, yang harus kita bacakan pada pagi dan sore hari. Diriwayatkan rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar ya, penghulunya istighfar, pokoknya istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu idza qala hina yumsi famata dakhala jannah. Jika ia ketika masuk sore hari kemudian ia meninggal, maka ia akan masuk surga. Au kana min ahli jannah, atau ia termasuk dari ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mislahu. Dan jika ia masuk pagi hari kemudian ia
mati, maka dia juga akan termasuk dari ahli jannah, ahli surga. Nah, ini bentuk istighfar yang paling agung, yang paling bagus ya kalimat istighfarnya. Mudah-mudahan kita sudah hafal semua di sini. Kemudian banyak sekali ya doa-doa ketika apa? Kita mau masuk sore dan masuk pagi hari. Ya. Perbedaannya apa? Amsayna dan asbahna. Ya. Contohnya Subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali. Barang siapa ketika masuk pagi dan sore hari dia membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala au zada alaihi. Ya, tidak ada yang lebih baik seorang ketika pada hari kiamat ia datang ya dengan membawa sebuah pahala ya, sebuah pahala dari apa? Dari kalimat subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap pagi maupun sore. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ketika paginya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir ya. Silakan, ada banyak buku ya zikir pagi dan petang. Kemudian juga ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sebanyak 3 kali ya. Sebanyak 3 kali. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha wa man qala hina yusbih salatu marratin lam tusibhu faj'atan bala'in hatta yumsi. Faj'atu bala'in hatta yumsi. Nah, barang siapa yang melafalkan tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sebanyak 3 kali ketika pagi hari, maka dia tidak akan tertimpa musibah ya pada hari itu sehingga dia masuk waktu sore. Dan barang siapa membacanya di sore hari, dia tidak akan tertimpa musibah ketika apa? Ketika mau masuk waktu pagi. Kemudian juga ada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak ya. Yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka ketika kita melafalkan doa ini maka tidak akan ada yang dapat membahayakan kita semua. Baik, itu saja mungkin pada malam hari ini terkait adab zikir. Ya, kita dianjurkan pada pembahasan malam hari ini lebih banyak kepada bagaimana kita memperbanyak hari-hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore, bahkan setiap waktu kita gunakan senantiasa dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam berkendara daripada bengong ya. Lebih baik apa? Kita berzikir kepada Allah, mengucapkan istighfar, mengucapkan tasbih sampai 100 kali. Itu lebih berfaedah kepada kita daripada apa? Kita melihat sesuatu yang Allah haramkan, daripada kita berzikir sesuatu yang memang tidak bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan berzikir ini justru Allah berikan jalan keluar kepada kita. Tapi itu saja mungkin pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan juga untuk kita semua di sini. Apa yang benar datangnya dari Allah SWT, apa yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kebodohan yang ada. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.